Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahal Abdallah Daniel, NIM 11970700069 dari kelas Elektro B, mata kuliah Kalkulus 2. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai teknik penintegralan, integral lipat 2, dan juga integral lipat 3 untuk memenuhi ujian akhir semester 2 mata kuliah Kalkulus 2. Yang pertama, teknik pengintegralan. Dalam teknik pengintegralan ini, yang pertama yaitu ada integral parsial, yang kedua ada integral fungsi trigonometri, yang ketiga ada substitusi trigonometri, dan yang keempat ada integral fungsi rasional. Kita masuk ke integral parsial. Integral parsial. Metode integral parsial didasarkan pada aturan turunan untuk perkalian d u dalam kurung x v dalam kurung x sama dengan u aksen x v x plus u x v aksen x, atau u x v aksen x sama dengan d u x v x min u aksen x v x. Kemudian kedua ruas diintegralkan menjadi integral u x v aksen x dx sama dengan integral d per dx u x v x min integral v x u aksen x dx sama dengan u v min integral v x u aksen x dx. Maka bentuk baku dari rumus integral tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu integral u dv sama dengan uv min integral v du. Contoh dalam integral parsial. Hitung integral x pangkat x dx. Misal u sama dengan x, maka du sama dengan dx. dv sama dengan ex de pangkat x dx. V sama dengan integral dv sama dengan integral pangkat x dx sama dengan pangkat x. U sama dengan x, du sama dengan dx. Dengan integral parsial akan dihasilkan integral u dv sama dengan uv min integral v du sama dengan x pangkat x min integral ex dx sama dengan x pangkat x min pangkat x plus c. Penggunaan berulang dari integral parsial hitung integral x kuadrat sin x dx, dimisalkan u sama dengan x kuadrat
du sama dengan 2x dx. dv sama dengan sin x dx. V sama dengan min cos x. Didapatkan hasil min x cos x plus 2x cos x dx diintegralkan lagi menjadi 2x sin x plus 2 cos x plus c. Dengan menggabungkan kedua integral di atas, maka didapatkan integral x kuadrat sin x dx sama dengan min x kuadrat cos x plus integral 2x cos x dx sama dengan min x kuadrat cos x plus 2x sin x plus 2 cos x plus c. Jadi dari permisalan ini didapatkan hasil min x kuadrat cos x plus integral 2x cos x dx. Nah, si integral hasil ini tuh, ini integral parsial. Jadi diintegralkan lagi menjadi 2x sin x min integral 2 sin x dx sama dengan 2x sin x plus 2 cos x plus c. Lalu selanjutnya ada integral fungsi trigonometri. Pada metode ini akan melihat bagaimana mengkombinasikan metode substitusi dengan kesamaan trigonometri. Berikut beberapa tipe integral yang akan dibahas. Tipe 1. Integral sin pangkat n x dx. Integral cos pangkat n x dx. Untuk n genap, maka dituliskan sin pangkat x, sin pangkat n x sama dengan sin x, sin pangkat n min 1x, cos pangkat n x sama dengan cos x, cos pangkat n min 1x. Dan untuk pangkat n ganjil, maka dituliskan sin pangkat n x sama dengan sin kuadrat x sin n min 2x, cos pangkat n x sama dengan cos kuadrat x cos n min 2x. Jadi, dalam tipe integral ini, di tipe 1 ada perbedaan tergantung kita lihat n-nya itu genap apakah ganjil. Jika genap dituliskannya seperti yang sudah tadi dibacakan seperti ini. Dan untuk yang n-nya ganjil itu seperti ini yang di bawah. Perbedaannya tuh kalau genap kita pangkatkannya itu 1. Contoh sin x sin n min 1 dan juga cos kali cos n pangkat min 1. Dan kalau diganjil, di ganjil ini pangkatnya itu pangkat 2 kuadrat. Bisa dilihat sini jadi sin kuadrat x sin n min 2x. Cos n x sama dengan cos pangkat 2 x cos n min 2x.
Nah, mungkin perbedaannya ada di situ. Kita lihat saja n-nya itu genap apakah ganjil. Contohnya 1. Integral sin pangkat 3 x dx. Jawab. Integral sin pangkat 3 x dx sama dengan integral sin kuadrat x sin x dx sama dengan integral 1 min cos 2x d cos x sama dengan cos x min 1/3 cos pangkat 3 x plus c. Yang kedua, integral sin pangkat 4 x dx sama dengan integral sin kuadrat x dx sama dengan 1 integral 1 min cos 2x per 2 kali 1 min cos 2x per 2 dx sama dengan 1/4 integral 1 min 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x dx sama dengan 1/4 integral dx min 2 min 2 integral cos 2x dx plus integral 1 plus cos 4x per 2 dx sama dengan 1/4 x min 1/4 sin 2x plus 1/8x plus 1/32 sin 4x plus c sama dengan 3/8x min 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x plus c. Nah, ini contoh dari integral fungsi trigonometri dari tipe yang satu tadi. Integral fungsi trigonometri dengan tipe 2. Tipe 2. Integral sin pangkat m x cos pangkat n. M atau n bilangan ganjil positif. Setelah sin x atau cos x difaktorkan, gunakan kesamaan Pythagoras. Sin kuadrat x plus cos pangkat 2x sama dengan 1. Jadi setelah sin x atau cos x difaktorkan, gunakan kesamaan Pythagoras sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Contoh. Integral cos pangkat 5 x sin min 2x dx sama dengan cos x integral cos x cos pangkat 4 x sin min 2 x dx integral cos pangkat 5 x sin min 2 x dx sama dengan integral cos x 1 min sin kuadrat x pangkat 2 sin min 2 sin pangkat min 2 x dx sama dengan integral cos x 1 min 2 sin kuadrat x plus sin pangkat 4 x sin pangkat min 2 x dx sama dengan integral sin min 2 x min 2 plus sin kuadrat x d sin x sama dengan min 1 per sin x min 2 sin x plus 1/3 sin pangkat 3 x plus c. Nah, ini contoh untuk tipe 2-nya. Ingat, M atau N bilangan ganjil positif. Setelah sin X atau cos X difaktorkan, gunakan kesamaan Pythagoras sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Integral fungsi trigonometri untuk M atau N bilangan genap positif. Gunakan kesamaan sudut sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2 cos kuadrat X sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Contoh.
integral sin pangkat 2x cos pangkat 2x dx sama dengan 1 min cos 2x per 2 1 plus cos 2x per 2 dx. Nah, di sini di soal kan bisa dilihat ada sin kuadrat dan juga ada cos kuadrat x. Nah, sin kuadrat x di sini sudah dituliskan kesamaan sudutnya kan seperti ini. Sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x per 2. Maka dituliskan integral 1 min cos 2x per 2. Dan si cos kuadrat x ini juga sama dituliskan kesamaan sudutnya seperti yang di atas sini. Kalau cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x per 2. Maka tuliskan di sini karena ini cos kuadrat dituliskan 1 plus cos 2x per 2 dx. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi setelah dimasukkan kesamaan sudutnya, didapatkan hasil 1/4 integral 1 min cos kuadrat 2x dx sama dengan 1/4 integral 1 min 1 plus cos 4x per 2 dx sama dengan 1/8 integral dx min 1/8 integral cos 4x dx sama dengan 1/8x min 1/32 sin 4x plus c. Integral fungsi trigonometri untuk tipe yang ketiga. Tipe 3, integral sin mx cos nx dx, integral sin mx sin nx dx, integral cos mx cos nx dx. Kesamaan yang dibutuhkan, 1. Sin mx cos nx sama dengan 1/2 sin dalam kurung m plus n tutup kurung x plus sin dalam kurung m min n x. 2. Sin mx con nx sama dengan min 1/2 cos m plus n x min cos m min n x. Kesamaan yang dibutuhkan yang ketiga, cos mx cos nx sama dengan 1/2 cos m plus nx plus cos m min n x. Contoh, integral cos 3x kali cos 2x dx sama dengan 1/2 integral 2 cos 3x kali cos 2x dx. Contoh yang kedua, integral cos 3x kali cos 2x dx sama dengan 1/2 cos 5x plus cos x dx. Lalu ada integral cos 3x kali cos 2x dx sama dengan 1/10 sin 5x plus 1/2 sin x plus c. Nah, itu adalah contohnya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, ada substitusi trigonometri. Substitusi trigonometri dapat digunakan untuk menyelesaikan integral yang memuat bentuk akar. Pertama ada radikal 1, akar a kuadrat min x kuadrat, 2, akar a kuadrat plus x kuadrat, 3, akar x kuadrat min a kuadrat. Substitusi x sama dengan a sin t, x sama dengan a tan t, x sama dengan a sekant t. Acceleration on t.
min V per 2 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan V per 2. Jadi T ini lebih besar sama dengan min V per 2 dan T lebih kecil sama dengan V per 2. Lalu T lebih besar min V per 2 dan T lebih kecil dari V per 2. Bedanya itu kalau yang ini sama dengan, kecil sama dengan, kalau yang ini tidak. 0, T lebih besar sama dengan 0, T lebih kecil sama dengan V, T tidak sama dengan V per 2. Contoh 1. Substitusi trigonometri X sama dengan A sin theta. Selesaikan. Integral dx per x kuadrat akar 9 min x kuadrat dengan substitusi, maka x sama dengan A sin theta sama dengan 3 sin theta. Dx sama dengan 3 cos theta d theta akar 9 min x kuadrat sama dengan 3 cos theta dan x kuadrat sama dengan 9 sin kuadrat theta. Nah, dari rumuskan integral dx per x kuadrat akar 9 min x kuadrat sama dengan akar dx-nya itu kan 3 cos theta d theta, maka masukkan dx 3 cos theta d theta per 9 sin kuadrat theta 3 cos theta. 9 sin kuadrat theta ini merupakan x kuadrat dan 3 cos theta ini adalah akar 9 min x kuadrat. Maka hasilnya akan seperti ini. 1/9 integral d theta per sin kuadrat theta sama dengan 1/9 integral kosekan kuadrat theta d theta sama dengan 1/9 kotangen theta plus c sama dengan 1/9 akar 9 min x kuadrat bagi x plus c sama dengan min akar 9 min x kuadrat per 9x plus c. Nah, jadi substitusi trigonometri bentuk akar misalnya akar kuadrat min x. Jadi saya ulang kembali, lupa untuk menjelaskan. Misal akar a kuadrat min x kuadrat, maka nilai x pada akar akan diganti menjadi x sama dengan a sin t. Akar 2 plus x pangkat 2 menjadi x tan t. Yang ketiga, akar x kuadrat min a kuadrat akan diganti menjadi x sama dengan a sekan t. Integral fungsi rasional. Integral berbentuk fungsi rasional sama dengan integral berbentuk fungsi rasional titik 2 f x sama dengan px per qx p lebih kecil q. Jadi f x sama dengan px per qx, dari p lebih kecil dari q. Ada 4 kasus dari pemfaktoran penyebut qx, yaitu 1. Faktor linear tidak berulang. 2.
faktor linear berulang, 3 faktor kuadratik tidak berulang, 4 faktor kuadratik berulang. Kasus 1 linear tidak berulang. Misal, Qx sama dengan A1x plus B1, A2x plus B2, ANx plus Bn. Maka Px per Qx sama dengan A1 per A1x plus B1 plus A2 per A2x plus B2 plus plus AN per AN kat X plus BN. Dengan A1, A2 sampai AN konstanta yang dicari. Kasus 2 linear berulang. Misal Q X sama dengan AIX plus BIP, maka PX per QX sama dengan A1 per AIX plus BI plus A2 per AIX plus BI kuadrat titik plus AP minus 1 per AIX plus BI pangkat P minus 1 plus AP AI per AIX plus BI pangkat P dengan konstanta A1, A2, titik, AP minus 1, AP akan dicari dengan konstanta A1, A2, titik, AP minus 1, AP akan dicari. Kasus 3 kuadratik tak berulang. Misal, Qx sama dengan A1x kuadrat plus B1x plus C1, A2x kuadrat plus B2x plus C2 titik ANX pangkat 2 plus BNX plus CN. Maka Px per Qx sama dengan A1x plus B1 per A1x kuadrat plus B1x plus C1 plus A kuadrat X plus B2 per A2x kuadrat plus B2x plus C kuadrat plus titik plus ANX plus BN per ANX2 plus BNX plus CN dengan A1, A2, AN dan B1, B2 sampai BN konstanta yang akan dicari. Kasus 4 kuadratik berulang. Misal, Qx sama dengan AIX kuadrat plus BIX plus CI pangkat P, maka Px per Qx A1x plus B1 per A1x kuadrat plus B1x plus CI plus A kuadrat X plus B2 per A1 AIX kuadrat plus BI X plus CI kuadrat titik plus A P min 1 X plus B P min 1 per A min AI X kuadrat plus BI X plus CI pangkat P min 1 plus A P X plus BP per AI X kuadrat plus BI X plus CI pangkat P, di mana A1, A2 sampai A P min 1 AP dan B1, B2 sampai BP min 1 BP konstanta yang akan dicari. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu integral lipat 2. Ya, kita masuk ke materi kedua, yaitu integral lipat 2. Saat ini, membahas konsep integral, maka erat hubungan dengan menghitung luas daerah. Ulang. Saat kita membahas konsep integral, maka erat hubungannya dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Maka, saat membahas konsep integral, lipat 2, maka erat dengan menghitung volume di bawah suatu permukaan. Integral lipat 2, misalkan Z sama dengan F
X, Y terdefinisi pada R merupakan suatu persegi panjang tertutup, yaitu R sama dengan X, Y dengan batas X A sampai B, Y batas Y C sampai dengan D. Kita lihat pada gambar Z, ini ditunjukkan pada gambar dengan warna abu-abu, di mana Z sama dengan F, X, Y, dan R adalah sebuah alas. R adalah sebuah alas pada gambar dengan batas X, Y-nya, di mana batas X A sampai dengan B, dan batas Y C sampai D. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 1. Bentuk partisi A, B, dan C, D menjadi N bagian. Kita lihat pada gambar, misal nih kita bagi menjadi 9. Lalu kita pilih satu bagian dengan panjang dan lebar delta YK dan delta XK. Nah, dari persegi panjang kecil, ini kita ambil 2 titik, bisa di mana saja asalkan masih dalam persegi panjang kecil, lalu kita beri nama XK, YK. Lalu kita lihat ke nomor kedua untuk memilih XK dan YK. Pilih XK, YK pada setiap subinterval pada XI, XI, dan YI sama dengan YI-1. Selanjutnya, nomor 3. Di sini ada bentuk jumlah Riemann yang digunakan untuk pendekatan mencari luas di bawah kurva suatu fungsi. Bentuk jumlah Riemann-nya adalah seperti ini. Sigma I sama dengan 1 F XK, YK delta AK. Lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita coba jika N menuju hingga P menuju 0 diperoleh limit jumlah Riemann yang seperti contoh di sini. Jika limit ada, maka Z sama dengan XY terintegralkan Riemann pada R ditulis integral lipat 2 yang terdefinisi R F X, Y dA sama dengan limit seperti ini. Integral lipat 2. Definisi integral lipat 2, misalkan F suatu fungsi 2 peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Jika limit P menuju 0, sigma K sama dengan 1 F XK, YK delta AK ada, kita katakan F dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjut, integral lipat 2 R F X, Y dA sama dengan integral lipat 2 R F X, Y dx dy. Yang disebut integral lipat 2 F pada R diberikan oleh integral lipat 2 R F X, Y dA sama dengan limit P menuju 0 sigma K sama dengan 1 F XK, YK delta AK, atau integral lipat 2 R F X, Y dx dy sama dengan limit P menuju 0 sigma K sama dengan 1 F XK, YK delta XK delta YK. Arti geometri integral lipat 2. Jika Z sama dengan F X, Y kontinu, F X, Y lebih besar sama dengan 0 pada persegi panjang R, maka integral lipat 2 R F X, Y dA menyatakan volume benda
padat yang terletak di bawah permukaan Z sama dengan f, x, y, dan di atas R. Di atas R, maksudnya adalah, kita lihat pada gambar di slide 1 yang sebelumnya, di mana integral lipat 2R f, x, y, dA ini menyatakan volume sebuah benda di antara permukaan Z dan R. Menghitung integral lipat 2. Jika f, x, y lebih besar sama dengan 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan metode irisan sejajar, yaitu 1. Sejajar bidang XOZ. Yaitu di kasus pertama, menghitung sejajar bidang XOZ, kita ambil bidang XOZ, kita ambil irisannya, kita lihat batas panjangnya A dan B, lalu kita cari luas bidang A ini dengan integral ini dengan batas A, B ini. Menghitung integral lipat 2 lanjutan. Jadi yang sebelumnya, pada menghitung integral lipat 2 lanjutan. Kita lanjut slide sebelumnya. Nah, kita udah dapat bentuk AY-nya tadi. Nah, AY di sini, lalu si AY ini dipecah lagi jadi integral f x, y dx dengan batas A min B. Setelah itu, kita buka kurungnya dan kita akan dapatkan bentuk umumnya menjadi seperti ini. Integral lipat 2R f x, y dA sama dengan integral C D A y dy sama dengan integral CD integral A B f x, y dx dy sama dengan integral CD integral A B f x, y dx dy. Maka integral R, integral lipat 2R f x, y dA sama dengan integral C D integral A B f x, y dx dy. Nah, menghitung integral lipat 2. Nah, di kasus kedua menghitung sejajar bidang YOZ. Kita ambil bidang YOZ lalu kita ambil irisannya. Kita lihat batas panjangnya C dan D. Lalu kita cari luas bidang AX ini dengan integral dari fungsi AX dengan batas C sampai D dan didapat seperti ini. AX sama dengan integral C D f x, y dy. Menghitung integral lipat 2 lanjutan. Kita lanjut slide sebelumnya. Nah, kita udah dapat bentuk AY-nya dan tadi AX di sini. Lalu si AX ini dipecah lagi jadi integral f x, y dy dengan batas C sampai D. Setelah itu kita operasikan dan didapat bentuknya menjadi seperti ini. Kita lanjut. Contoh. 1. Hitung integral lipat 2 berikut ini. Integral lipat 2R x kuadrat plus 2y kuadrat dA, di mana R sama dengan kurung kurawal buka x, y 0, x lebih besar daripada 0, dan x lebih kecil daripada 6, 0, y lebih besar dari 0, dan y lebih kecil dari 4. Dan
perhitungannya seperti ini. Integral lipat 2R X kuadrat plus 2Y kuadrat dA sama dengan integral 06 integral 04 X kuadrat plus 2Y kuadrat dx dy sama dengan integral 06 X kuadrat Y plus 2 per 3Y pangkat 3 batas kali 0 batasannya 0 sampai 4 dx sama dengan integral 0 6 4x kuadrat plus 128 per 3 dx sama dengan 4 per 3 x pangkat 3 plus 128 per 3 x sama dengan 288 plus 256 sama dengan 544. Sifat integral lipat 2. Misalkan f, x, y, dan g, x, y terdefinisi di persegi panjang R. 1. Integral lipat 2 R k f, x, y, dA k integral lipat 2 R f, x, y, dA. Sifat kedua, integral lipat 2 R f, x, y plus g, x, y, dA sama dengan integral lipat 2 R f, x, y, dA sama dengan integral lipat 2 R g, x, y, dA. Sifat ketiga, jika R sama dengan R1 plus R2, maka integral lipat 2 R f, x, y, dA sama dengan integral lipat 2 R1 f, x, 1 dA plus integral lipat 2 R2 f, x, y, dA. Sifat yang keempat, jika f, x, y lebih kecil sama dengan g, x, y, maka integral lipat 2 R f, x, y, dA lebih kecil sama dengan integral lipat 2 R g, x, y, dA. Integral lipat 2 atas daerah sembarang. Selanjutnya adalah integral lipat 2 atas daerah sembarang, yang mana tidak seperti yang kita bahas tadi, di mana daerahnya jelas, sedangkan untuk integral lipat 2 atas daerah sembarang dibagi menjadi dua tipe, di mana tipe 1 ini batas X-nya, kita ulang, di mana tipe 1 ini batas X-nya konstanta sedangkan Y-nya sembarang, dan tipe 2 adalah sebaliknya. Tipe 1. Integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Integral D f, x, y, dA sama dengan integral A B integral P, x, Q, x, f, x, y, dy, dx. Kita lihat pada gambar tadi, sudah dijelaskan bahwa pada tipe 1, yang mana batas X-nya konstanta dan Y-nya sembarang. Bila dilihat pada gambar, didapat batas X-nya adalah A sampai B, dan Y-nya P, X sampai dengan Q, X, sehingga didapat persamaan daerahnya seperti ini. Dan akan didapat persamaan seperti ini dengan bentuk dy dx yang sudah tadi saya bacakan. Selanjutnya adalah tipe 2, yang mana batas Y-nya konstanta sedangkan batas X-nya sembarang. Dengan pada gambar batas Y
adalah C sampai dengan D dan batas X adalah R, Y sampai S, Y. Integral lipat 2 pada daerah D dapat dihitung sebagai berikut. Integral lipat 2D fx, y dA. Integral C D integral R, Y, S, Y. Fx, y dx, dy. Aturan integrasi. Urutan pengintegralan dalam integral lipat 2 tergantung dari bentuk D atau daerah integrasi. Dalam perhitungannya, kadangkala kita perlu merubah urutan pengintegralan. Hal ini dapat disebabkan dengan perubahan urutan pengintegralan akan memudahkan dalam proses integrasinya. Oleh karena itu, langkah pertama, kita harus dapat menggambarkan daerah integrasi. Selanjutnya, kita dapat merubah urutan integrasi dengan mengacu pada sketsa daerah integrasi yang sama. Contoh 1. Hitung integral lipat 2R 2Y pangkat X dA R dibatasi X sama dengan Y kuadrat, Y sama dengan 1 sumbu Y. Pertama, gambar dulu di sumbu Kartesius untuk mempermudah. Pertama, kita memiliki kurva X sama dengan Y kuadrat. Dibatasi Y sama dengan 1 dan juga sumbu Y sehingga R-nya di sini adalah bagian yang diarsir. R-nya di sini adalah bagian yang diarsir. Sehingga dapat didefinisikan R sama dengan kurung kurawal buka X, Y, X lebih besar sama dengan 0, dan X lebih kecil sama dengan Y kuadrat, Y lebih besar sama dengan 0, Y lebih kecil sama dengan 1. Dengan batas X merupakan sembarang, sehingga menjadi dx dy, jadi persamaannya seperti ini. Integral lipat 2R, 2Y, pangkat X dA, integral 0, 1, integral 0, 1 per 2, dalam kurung 2Y, pangkat X, dx, dy, sama dengan integral 0 per 1, 2Y, pangkat X, 0, 0, Y, pangkat 2 dy, sama dengan integral 0, 1, 2Y, Y kuadrat min 1 dy sama dengan Y kuadrat min Y pangkat 2 0 1 sama dengan min 1 sama dengan min 2. Integral lipat dalam koordinasi kutub polar. Selanjutnya, integral lipat dalam koordinat kutub atau polar. Hitung integral lipat 2 untuk fungsi x kuadrat plus y kuadrat dA dengan daerah asal D sama dengan x, y, x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil sama dengan 4. Nah, dalam sistem koordinat Kartesius, integral ini sulit untuk diselesaikan. Nah, sebenarnya apabila kita gambar, maka daerah integrasinya itu akan berbentuk lingkaran. Dan apabila kita lihat pada soal sebenarnya adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari sama dengan 2. Nah, apabila kita lihat koordinat kutub memiliki komponen, ada sumbu kutub, lalu ada R dan titik P, R, Q, dan bila kita cari hubungan antara Kartesius dengan kutub, maka akan seperti ini.
hubungan Kartesius dengan kutub X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, theta sama dengan tan min 1 X per Y per X. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk materi terakhir dari video kita kali ini, kita akan membahas integral lipat 3. Integral lipat 3 merupakan integral biasa atau tunggal yang hasilnya diintegralkan dan kemudian diintegralkan kembali. Jadi intinya kita akan melakukan pengintegralan sebanyak 3 kali. Nah, ini adalah notasi untuk integral lipat 3. Dan ini adalah contoh untuk penotasian penintegralan dengan bentuk tentu atau jelas. Jadi pengerjaannya juga seperti kayak integral lipat 2. Kan ini X1, X2. Jadi pengerjaannya tuh kita integralkan dulu dx dengan batasan X1, X2. Lalu integralkan yang dy dengan batas y1, y2. Dan terakhir kita integralkan dz dengan batas z1 sampai z2. Selanjutnya adalah integral lipat 3 pada balok. Nah, di sini kita memiliki sumbu Kartesius X, Y, Z, dan juga kita punya balok B. Langkah pertama adalah partisi balok B menjadi N bagian. Jadi si balok-balok besar ini kita bagi-bagi atau kita partisi menjadi N bagian balok. Kita ambil salah satu balok BK, di sini kita namain balok BK, di mana balok BK ini memiliki lebar, panjang, dan tinggi. Lebarnya delta YK, panjangnya delta X, dan tingginya delta Z. Untuk selanjutnya adalah bentuk jumlah rimannya. Sesuai hampir sama dengan integral lipat 2, kita juga memiliki pendekatan menggunakan jumlah riman. Nah, apabila nilai mutlak dari delta K sama dengan 0, maka akan diperoleh jumlah riman seperti ini. Dan apabila kita operasikan limit jumlah riman ini, jika limitnya ada, maka fungsi W akan diintegralkan Riemann pada balok B dan akan ditulis ulang seperti ini. Jadi integral lipat 3 variabel X, Y, Z dv seperti ini. Nah, integral lipat 3 pada balok, kan tadi kita udah dapat delta VK sama dengan delta XK sama dengan ditambah delta YK ditambah delta ZK. Si delta VK kita notasikan sebagai V. Maka delta XK kita jadikan dx, dy jadi dy, delta z jadi dz. Sehingga integral lipat dalam koordinat Kartesius akan dinotasikan seperti ini. Jadi si dv kita pecah menjadi dx, dy, dan dz. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, hitung integral lipat 3 dari x kuadrat yz dv. Dengan B adalah balok dengan ukuran B, di mana x, y, z-nya itu batasnya 1 sampai 2, 0 sampai 1, dan z-nya 1 sampai 2. Apabila kita udah dapat dari batas-batas B, bisa kita langsung kerjakan, kita langsung masukkan ke rumus. Pertama, akhirnya tuh kan dx, dy, dz. Maka kita masukkan z dulu 1 sampai 2, lalu 0 sampai 2, lalu x sampai 2. Maka notasinya hasilnya seperti ini. Untuk pengerjaan sama seperti integral 2, dan maka nanti akan menghasilkan hasil 7/4. Selanjutnya adalah integral lipat 3 pada daerah sembarang. Hampir sama dengan konsep integral lipat 2, juga kan ada lipat 2 pada sembarang pada daerah sembarang. Jadi integral lipat 3 juga ada pada daerah sembarang. Jadi bentuknya tuh batasannya tuh gak jelas.
Jadi batasnya bisa beberapa fungsi. Di sini kita hitung integral lipat 3S X kuadrat YZ dV jika S benda padat sembarang. Jadi si S ini tuh gak jelas bentuknya, bukan balok. Jadi langkahnya itu lihat S yang tertutupi blok B dan definisikan F untuk luar S. Nah, kita lihat di sini integral lipat 3 pada daerah sembarang. Di sini kita lipat dulu gambarnya, kita lihat dulu gambarnya. Di sini kita punya balok sembarang S atau benda S. Jika S dipandang sebagai himpunan Z sederhana, kita lihat dulu di sini batas-batasnya, kita lihat dulu S-nya kita tarik ke bawah menjadi ke bidang XY. Kita lihat di sini untuk batas X kita punya A sama B, untuk batas ini tuh A sampai B. Untuk batas Y-nya di sini tuh adalah Y si 1X sampai Y sama dengan 2X. Untuk batasnya tuh jadi 1X sampai 2X. Untuk batas Z apa kan Z-nya ada di atas ini. Sumbu Z batas satunya itu Z sama dengan V1X, Y, dan juga untuk batas keduanya itu V2X, 2. Jadi batasnya tuh X, Y sampai si V2X, Y. Ya, seperti itu cantum di sini. Jadi si Z ini kita proyeksikan ke bidang X, Y, Z dipandang sebagai daerah jenis 1, maka kita akan mendapatkan penotasian seperti ini. Kita lihat kan di sini DZ, DY, DX. Kita lihat kan di sini ada batasan-batasannya. Misalnya DY ada batasannya dari X sampai sini, DX yang ini. Nah, untuk pengoperasian integral lipat 3 ini, khusus untuk yang notasinya konstanta, disimpan di bagian terluar. Jadi, untuk pengerjaan terakhir agar kita bisa mendapatkan nilai integralnya. Nah, catatan integral ini itu jika fungsi X, Y, Z sama dengan 1, maka menyatakan volume benda pejal S ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.